Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Retno Rahayuningsih, Prodi S1 Keperawatan Universitas Aisyah Pringsewu. Kali ini kita akan membahas tentang bahaya HIV/AIDS. Apa sih HIV/AIDS itu? HIV atau Human Immunodeficiency Virus adalah virus yang menurunkan kekebalan tubuh manusia. Sedangkan AIDS atau Acquired Immune Deficiency Syndrome yaitu sekumpulan gejala penyakit yang timbul karena turunnya kekebalan tubuh. AIDS disebabkan oleh infeksi HIV. Faktor penyebab HIV/AIDS antara lain, yang pertama hubungan seksual. Memang tidak semua hubungan seksual yang dilakukan dapat menjadi faktor penyebab HIV. Namun, hubungan seksual yang beresiko seperti bergonta-ganti pasangan, tidak menggunakan alat pengaman, tidak setia dengan satu pasangan, dan hubungan seksual beresiko lainnya. Virus ini akan masuk ke dalam tubuh melalui cairan yang dikeluarkan melalui alat kelamin, contohnya dari vagina atau anus. Yang kedua, berbagi jarum suntik. Berbagi jarum suntik dengan penderita HIV juga bisa menjadi penyebab HIV. Misalnya jarum suntik yang digunakan bersama saat membuat tato atau saat menggunakan narkoba suntik. Yang ketiga, transfusi darah. Penularan HIV dapat disebabkan karena transfusi darah yang dilakukan oleh pendonor darah yang memiliki virus HIV kepada orang yang tidak memiliki virus HIV. Keempat, ibu hamil dan menyusui. Ibu hamil dan menyusui yang terindikasi memiliki virus HIV bisa menularkannya ke janin atau anaknya. Hal ini disebabkan karena ASI berasal dari dalam tubuh sang ibu yang terinfeksi virus HIV. Tetapi perlu diketahui bahwa HIV tidak dapat ditularkan dari sentuhan atau kontak kulit seperti berjabat tangan atau berpelukan dengan penderita HIV. Cairan dalam tubuh seperti ludah, air mata, dan keringat juga tidak akan menularkan virus ini. Namun perlu digarisbawahi, kecuali bila penderita mengalami sariawan, gusi berdarah, atau terdapat luka terbuka di mulut, kemudian menggunakan barang pribadi seperti sikat gigi secara bersama-sama. Apa sih dampak negatif dan akibat yang ditimbulkan dari HIV/AIDS? Dampak negatif yang ditimbulkan dari HIV/AIDS antara lain, yang pertama, menurunnya fungsi kekebalan tubuh manusia. Kedua, mudah terkena tumor. Ketiga, pemberlakuan hukum sosial bagi penderita HIV/AIDS seperti tindakan penghindaran, pengasingan, penolakan, dan diskriminasi. Keempat, penyakit yang disebabkan oleh virus HIV/AIDS mudah menular dan mematikan. Kelima, menyebabkan perubahan-perubahan nilai kehidupan yang cenderung mengabaikan nilai-nilai moral, etik, dan agama. Dan keenam, menurunnya angka harapan hidup. Sedangkan akibat yang ditimbulkan dari HIV/AIDS antara lain, yang pertama, banyak penderita HIV/AIDS pada usia produktif yang meninggal pada usia muda. Kedua, penderita HIV/AIDS tidak dapat melakukan pekerjaan secara maksimal atau bahkan harus kehilangan pekerjaan karena kondisi fisik yang tidak baik. Ketiga, HIV/AIDS menyebabkan berkurangnya motivasi atau semangat karena takut akan diskriminasi. Dan keempat, kehilangan teman, rasa khawatir penularan, dan tingginya biaya medis. Bagaimana sih mencegah terjadinya HIV/AIDS ini? Cara mencegah terjadinya HIV/AIDS antara lain, yang pertama, memahami HIV/AIDS dan bagaimana virus ini ditularkan merupakan dasar untuk melakukan tindakan pencegahan. Kedua, berhubungan seks dengan sembarang orang menjadikan pelaku seks bebas ini sangat riskan terinfeksi HIV. Oleh karena itu, mengetahui status HIV/AIDS partner seks sangatlah penting. Ketiga, penyebaran paling cepat HIV/AIDS adalah melalui jarum suntik secara bergantian dengan orang yang memiliki status HIV positif. Penularan melalui jarum suntik sering terjadi pada injection drug user. Keempat, banyak penelitian pada tahun 2006 oleh National Institute of Health menunjukkan bahwa pria yang melakukan khitan memiliki resiko 53% lebih kecil daripada mereka yang tidak melakukan sirkumsisi. Kelima,
jika Anda tergolong orang dengan resiko tinggi, sebaiknya melakukan tes HIV secara teratur minimal 1 tahun sekali. Itulah tadi penjelasan dari saya tentang bahaya HIV/AIDS. Terima kasih karena sudah menyimak video ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.